وسنة الرسول والدلالة على الخير وتأجل وقرب مقصود والثواب اللهم اغفرنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم برحمتك يا أرحم. Oke, kita sampai kemana kemarin? Sampai ke ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun minal altofi ya. Minal altofi hudutul maudu'ati al-lughawiyah. Altof ini artinya kelembutan ya. Maksudnya di sini altof di sini apa? Suatu karunia dari Allah ya. Minal altofi di antara karunia Allah ya. Minal altofi hudutul maudu'at al-lughawiyah. Terdapat suatu peletakan bahasa. Terdapat suatu peletakan bahasa ya. Di sini disarannya kan di sini. Hudutul maudu'ati al-lughawiyati biihdatsillahi ta'ala wa inkila wa di'uha ghairuhu minal ibad. Ya. Ya, di antara karunia Allah yang terbesar adalah adanya peletakan bahasa. Ya, adanya peletakan bahasa. Wahia, peletakan bahasa ini ya, peletakan bahasa wahia afyadu minal isyarah. Itu lebih berfaedah daripada isyarah. Ya, jadi bahasa ini lebih berfaedah daripada isyarah. Wal mithali dan juga permisalan wal aisari. Ya. Wal aisari ya. Dan itu juga wal mithali wal aisari. Jadi bahasa itu lebih berfaedah daripada isyarah ya, daripada isyarah. Ya, misalnya nih. Nih buku. Ini namanya kan benda ini ya. Benda ini kan namanya apa? Buku kan ya. Benda ini adalah benda yang bisa dibaca, yang isinya ilmu, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu darinya, misalnya kan kayak gitu kan ya. Ya. Namanya apa benda ini? Namanya adalah buku. Ya. Jadi peletakan bahasa ini namanya peletakan bahasa teman-teman. Jadi benda yang mempunyai keutamaan yang luar biasa ini, mempunyai kemanfaatan yang luar biasa ini, itu namanya adalah buku peletakannya. Ini namanya peletakan. Jadi diletakkan pada makna atau benda ini suatu nama, yaitu namanya adalah buku. Pulpen. Ya, ini namanya ya. Ini adalah suatu benda yang mana kita bisa menulis dengannya. Ya, kita bisa menulis segala sesuatu yang bermanfaat ya dengan benda ini. Ya, benda ini namanya secara bahasa apa? Namanya adalah pulpen atau bahasa Arabnya kolamun. Nah, ini namanya peletakan teman-teman. Maksudnya di sini, maksudnya seperti itu di sini ya. Peletakan di sini maksudnya seperti itu. Jadi jelas peletakan bahasa itu lebih berfaedah daripada apa? Daripada apa? Isyarah ataupun misal permisalan ya, ataupun aisar ya. Aisar apa, Ustaz? Aisar itu kayaknya itu apa namanya? Nunjuk Mas. Itu aisar kan kanan kan, kanan. Ya, shimal itu kiri. Ya, intinya nunjuk-nunjuk lah, sama saja lah sama nunjuk lah. Ya. Ya, kita lihat bicaranya wa faidatuha ayu abbira kullu wa ahadin minan nasi amma fi nafsihi mimma yahtaju ila ghairihi. Faedahnya bahasa itu apa? Setiap orang bisa mengibaratkan, bisa mengekspresikan amma fi nafsihi, apa yang ada di dalam dirinya di antara sesuatu yang dia tujukan untuk kepada orang lain tersebut. Misalnya nih, Mas Ahmed nih ingin dibuatkan kopi. Kan kita tahu kan yang warnanya hitam, yang enak, yang bisa menghilangkan ngantuk itu namanya kopi. Ya kita tinggal bilang ke misalnya istri misalnya, Dek buatkan kopi. Ya udah tahu namanya kan enak ya. Daripada kita harus belum tahu namanya, nggak ada namanya misalnya ya. Dek buatin dong yang hitam-hitam itu loh. Yang pahit itu loh. Yang gini itu loh. Yang gini. Nah itu kan bikin kita juga bingung gitu loh. Ya enggak? Jadi
Ya, jadi ada peletakan bahasa ini sangat bermanfaat bagi kita. Liyu'awinahu alihi li adam istiqlalihi bihi ya. Ya. Wahiyya afyadu minal isyara wal mithali ay syakli ya. Misal ini syakl ya, pembentukan ya. Ya, kayak orang Buddha itu misalnya kan dia itu kan atau orang tuli ya. Wa aisar ya limuwafaqatiha lil amri at-tabi'i dunahuma li'annaha kaifiyatun ta'ridu li nafsi ad-daruri ya, karena itu sesuai dengan tabiat kita sebagai manusia ya, tabiat kita sebagai manusia ya, karena manusia itu kan biasanya kan refleks kan, ngomong langsung seret apa yang ada di dalam hati kita, diri kita kita reflekskan dengan kita ngomong. Nah, kayak gitu. Oke, jelas ya? Ya gimana artinya li'annaha kaifiyatu ta'arudu linnas. Li'annaha kaifiyatun, karena bahasa itu peletakan bahasa adalah cara ya ta'rudu lin nafsi ta'rudu ya ta'rudu atau ta'ridu lin nafsi ad-daruri, karena ada apa bahasa ini adalah suatu cara ya, suatu cara yang mana datang ya, yang mana datang untuk apa lin nafasi ad-daruri ya, yang mana datang karena sesuatu dari kita yang emang langsung refleks gitu Mas. Daruri kan refleks ya. Jadi ketika kita yang apa namanya ingin mengungkapkan sesuatu kan kita harus punya bahasanya kan. Ya enggak? Kita harus punya bahasanya kan. Kita mau ngomong sesuatu ya kita harus tahu namanya apa. Itu kan refleks. Ya. Kalau enggak ya itu kan refleks kan ya. Jadi kalau kita tahu namanya kan langsung refleks. Oh, itu namanya buku. Beda lagi kalau kita nggak tahu namanya itu apa, peletakan bahasanya itu apa, kita nanti ya kesulitan ya. Jelas ya? Jelas. Kaifiyah. Wahia alfadun dalatun ala ma'anin. Ya. Wahia alfadun dalatun ala ma'anin ya. Bahasa itu, peletakan bahasa itu adalah alfadun dalatun ala ma'anin. Itu adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna ya, kayak tadi buku. Buku kan menunjukkan pada makna. Makna yang mana suatu lembaran, beberapa lembaran yang mana di sana terdapat isinya, ada isi ya, isinya itu ilmu ya, berbagai macam ilmu sesuai dengan kategori ilmunya ya, kategori bukunya ya. Pulpen misalnya, pulpen itu adalah lafaz ya, lafaz yang menunjukkan pada makna. Apa maknanya? Alat yang bisa kita buat untuk menulis, kayak gitu kan ya, ya. Atau Ahmed misalnya ya, Ahmed itu adalah nama yang ditunjukkan untuk seseorang yang ganteng, pinter ya, berasal dari kota ini, dilahirkan di hari ini, orang tuanya ini, ibunya ini, anaknya ini, istrinya ini ya. Nah, jadi peletakan bahasa itu adalah lafaz yang menunjukkan pada makna. Waktu rafu bin nakli ya, jadi bahasa itu bisa diketahui dengan apa? Dengan nakal. Tawaturon ya. Di sini diketahui ya, wa inna ma tu'rafu bin nakli ya, dengan nakal Mas, dengan riwayat. Kasamai. Kita tahu apa langit itu dalam bahasa Arab sama ya. Ya karena itu diriwayatkan kan ya dari Rasulullah, kemudian dari sahabat. Sahabat tahunya dari Rasulullah bahwasanya itu namanya sama. Namanya itu adalah apa? Adalah langit misalnya atau sama ya. Itu semua dari apa? Dari itu, dari apa namanya? Dari apa? Dari riwayat ya, dari riwayat dari apa? Orang-orang terdahulu ya, sampai kepada kita. Wal ardi ya, juga ardi juga ya, bumi, ardi itu bumi ya. Ardi itu adalah nama yang diperuntukkan untuk apa? Bumi ya, sesuatu yang bulat yang kita tinggali ya, yang ditinggali oleh manusia. Wal harri wal bardi ya. Wal harri itu adalah suatu keadaan yang mana itu apa namanya? Panas ya, hari itu ya. Wal bardi dingin ya. Li'imaniha al-ma'rufah au ahadan ya, atau ahad ya, baik itu mutawatir ataupun ahad ya, kal qur'i lil haidi wat tuhri walit tuhri ya. Jadi cara yang pertama untuk mengetahui suatu bahasa yaitu dengan nakal ya, dengan riwayat-riwayat orang-orang terdahulu yang mana
riwayat tersebut sampai kepada kita. Jadi kita tahu ini namanya buku, ini kita tahu ini namanya pulpen, kita tahu ini namanya jaket, ini namanya baju dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua bistimbatil akli minhu, ya, dengan cara istimbat akal kita dari nakal. Ya, kadang itu kita nggak bisa hanya menerima nakal ya. Nakal itu kan nas ya. Ada nas seperti ini ya kita harus mikir lagi gitu loh untuk bisa mengetahui bahasa. Misalnya di sini contoh ada misalnya al-jam wal mu'arrafu billami amun. Ya, fa inna laka yastambiyutuhu mimma nukila anna hadzal jam'a yasihul istithna'u minhu. Ya. Wa kullu ma yasihul istithna'u minhu mimma la hasra fihi wa huwa amun. Nah, misalnya ada bahasa jamak yang dimakrifati dengan alif lam itu hukumnya am ya, hukumnya umum. Nanti kita akan bahas umum ya teman-teman. Contohnya misalnya kayak ini ya, jamak yang makrifat dengan alif dan lam itu hukumnya adalah am, umum. Jamak yang makrifat dengan alif dan lam itu hukumnya adalah umum. Ya, itu bersifat umum. Nanti kita bahas umum ya. Intinya jamak yang kemasukan alif dan lam ya. Alif lam yang bermakrifat itu umum. Nah, ini kan suatu penamaan bahasa juga ya. Bahasa juga. Nah, ini kan dihasilkan dari berpikir, teman-teman. Dari proses berpikir, menggali dari proses berpikir intinya ya, dari proses berpikir. Gimana cara berpikirnya? Di sini dijelaskan fa inna naqla yastambidu imma naqala anna hadza fa yasil istitaminhu. Ya. Prosesnya gimana prosesnya? Bahwasanya jamak itu bisa dikecualikan. Jamak itu bisa dikecualikan. Wa kullu ma yasil istitna'u minhu mimma la hasra fihi wa amun. Dan segala sesuatu yang bisa dikecualikan itu namanya adalah umum. Maka jamak yang dimakrifatkan itu adalah umum. Ya. Adalah umum ya. Jamak yang dimakrifatkan misalnya kayak al-kutubu. Al-kutubu itu kan jamak taksir ya. Jamak taksir itu kan kalau umum kan berarti kan mencakup semua buku ya. Mencakup semua buku. Nah, itu kan juga peletakan bahasa, teman. Jamak itu diletakkan untuk umum misalnya ya. Itu kan juga bahasa kan ya. Peletakan bahasa itu gimana prosesnya? Prosesnya ya melalui istimbat ya, melalui berpikir bahwasanya jamak itu bisa dikecualikan dan segala sesuatu yang bisa dikecualikan itu berfaedah umum. Maka kesimpulannya jamak yang bersamaan dengan al itu berfaedah umum. Ya. Sama kayak khomer misalnya, khomer. Ya. Khomer ataupun khomer ya. Khomer itu kan peletakan bahasanya itu kan adalah apa? Khomer itu kan secara syariat ya diletakkan bahwasanya khomer itu adalah hukumnya haram. Kan kayak gitu kan? Ya. Proses berpikirnya gimana kok bisa sampai kepada peletakan seperti itu? Proses berpikirnya ya, khomer itu memabukkan ya. Dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Maka hukumnya khomer itu adalah cara berpikirnya seperti itu. Oke, jelas ya? Ini cara yang kedua, yaitu cara dengan berpikir ya, berpikir melalui proses berpikir ya. Melalui proses berpikir ya, yang wasilahnya juga melalui nakal ya, Yasihul istisna tuh maksudnya bisa dikecualikan, Mas. Lupa saya. Gini loh. Jamak taksir itu kan bisa dikecualikan. Ya. Li al-kutubu ya, aku punya buku li al-kutubu, li Muhammadin al-kutubu ya, Muhammad punya banyak kitab illa kitab nahwi, kecuali buku nahwu. Nah, itu kan bisa dikecualikan. Jadi bisa dikeluarkan darinya suatu komponen. Ja'ar rijalu misalnya, ja'ar rijalu telah datang, rijal kan jamak taksir ya. Telah datang laki-laki banyak. Illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, ini kan dari rijal ini bisa dikecualikan. Maka teorinya gimana? Segala sesuatu yang bisa dikecualikan itu bisa berfaedah umum. Nanti kita bahas umum ya. Bahas sekarang. Bingung kalian nanti. Intinya seperti itu. Jelas ya teman-teman?
Eh, jadi jamak taksir itu kalau misalkan ada orang yang faedah umum itu ya Ustaz, ya, ja'rojulu, ja'ar rijalu. Itu Ya, maksudnya seluruh laki-laki apa gimana Ustaz? seluruh laki-laki kalau kita bicara umum ya. Seluruh laki-laki ya di muka bumi ini datang. Kalau lihat secara bahasa loh ya. Kalau kita mengatakan itu am. Nanti ada pembahasannya, Mas. Makanya am ini penting ini am ini ya. Prakteknya banyak nanti di Al-Qur'an dan hadis. Prakteknya banyak. Nanti ada pembahasan am nanti ya. Penting ini am ini. Ini cuma contoh saja. Oke, jelas ya, teman-teman? Ya, Ustaz. Oke, kemudian wa madlulul lafzi maknan juz'iyun au kulliyun. Madlulul lafzi. Berarti kalau madlul kan kalau lafad itu kan dal ya. Kalau lafad itu kan dal. Dal itu lafad ya. Madlul ya, madlul. Madlul itu kan yang ditunjukkan ya. Ini yang menunjukkan, ini yang ditunjukkan. Berarti dal itu lafad, lafadnya, madlulnya itu maknanya, bendanya. Berarti kitab itu lafadnya, madlulnya ya apa? Suatu benda yang mana benda tersebut terdiri dari beberapa lembar kertas yang mana diisinya ada ilmu, yang berisi ilmu, tulisan-tulisan ilmu, ya, kayak gitu kan madlulnya kan. Berarti madlul itu makna ya, makna dari lafaz tersebut. Wa madlulul lafzi, madlulnya atau makna daripada lafaz itu apa? Makna daripada lafaz itu apa? Maknan juz'iyun, ada kalanya makna juz'i, ada kalanya makna kulli, ya. Jadi sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz itu ada kalanya juz'i, maknanya juz'i. Nah, ya, Ustaz, makna juz'i dan makna kulli. Gimana makna juz'i itu? Nah, ini nih ada nih penjelasannya di sarahnya nih ya. Li'annahu in muni'a tasawwur mana atas muni'a tasawwuruhu minasyirka fihi kama dulu zaidin fa juz'iyun. Ya, makna juz'i, jika makna juz'i itu jika tasawurnya itu terhalang dari syirka. Syirka itu apa? Syirka itu apa ya bahasanya? Makna syirka, makna yang banyak ya, berserikat. makna yang banyak ya, makna yang banyak ya syirka ya. Ya kayak zaidun ya, kayak zaidun. Zaidun itu kan adalah nama yang khusus untuk suatu seseorang kan, kayak Mas Ahmed. Ahmed ini adalah nama yang dikhususkan untuk seseorang, untuk orang ini yang rumahnya di sini, yang ini yang lahirnya itu tanggal segini, ya bulan segini, tahun segini. Bisa nggak itu syirkah? Dalam artian orang lain bisa dinamakan Ahmed? Nggak bisa, karena nama Ahmed ini khusus untuk orang ini. Kayak gitu kan ya? Ini namanya juz'i, Mas. Ini namanya juz'i. Wa ilam yamna tasawu wa ilam yamna min hakaman lil insan fakulliyun. Jika tidak terhalang tasawurnya dari apa? Dari banyaknya makna, maka itu namanya kulli. Misalnya kayak insan manusia. Manusia kan ini bisa nggak terhalang kan dari makna banyak kan. Insan ini kan mencakup siapa? Mencakup saya, Anas, Muhammad, Ali, Ahmed, Bukute, Ardi, Ferdi, dan lain sebagainya. Maka itu namanya kulli. Ya, kulli. Jadi lafadz itu terkadang menunjukkan pada makna juz'i, terkadang menunjukkan pada makna kulli. Ya kayak Ahmed ini berarti lafadz ini lafadz Ahmed ini menunjukkan pada makna juz'i. Ya, karena makna juz'i di sini tidak bisa digunakan untuk orang lain kan ya. Ya, nama Ahmed ini khusus untuk seseorang tertentu. Ya. Kalau kulli itu sesuatu yang mana di sana bisa dimasuki oleh makna banyak ataupun sesuatu yang banyak. Ya kayak misalnya manusia ini kan menunjukkan makna banyak kan ya. Manusia kan maknanya apa? Hewan atau makhluk yang bisa berpikir. Berarti kan saya masuk, Muhammad masuk, Ali masuk, dan lain sebagainya. Semua manusia masuk.
Jelas ya teman-teman? Itu kulli dan juz'i. Ada kalanya menunjukkan pada makna mufrad. Aulaf dan mufrad menunjukkan makna lafaz ini menunjukkan pada makna mufrad. Ya, pada makna mufrad ya kayak rojulin, doroba, hal itu kan mufrad, makna mufrad ya. Madlulul kalimah ya. Rojulin itu kan mufrad ya. Atau makna ya mufrad ya, mufrad. Atau makna apa? Atau makna murakkab. Kalau murakkab itu berarti ya kayak Zaidun qaimun, koma Zaidun. Nah, itu kan menunjukkan kalau koma Zaidun menunjukkan bahwasanya Zaid itu berdiri kan ya. Atau ada orang yang namanya koma Zaidun. Berarti lafaz koma Zaidun itu maknanya adalah untuk seseorang misalnya. Ada orang namanya koma Zaidun. Ya, atau ada namanya kota ya, nama kota yang namanya koma Zaidun. Berarti koma Zaidun ini adalah lafaz yang maknanya adalah nama sebuah daerah, suatu kota di daerah ini, di negara ini, terletak di ini, penduduknya segini. Ya, macam-macam ya teman-teman. Jelas di sini? Ya, jadi simpel aja ya. Jadi makna daripada lafaz ya, sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz atau makna itu ada kalanya juz'i, ada kalanya kulli ya. Juz'i itu yang tidak bisa maknanya terbatas ya, kayak saya sendiri Anas. Anas itu kan khusus nama yang diperuntukkan untuk seseorang yang gini, yang tinggalnya di sini, yang dia itu gini orangnya, khusus ya. Kalau kulli itu makna yang mencakup banyak komponen ya, nggak hanya satu orang. Ya misalnya ya kayak insan itu kan maknanya kan al hayawan an-natik, yaitu makhluk yang bisa berpikir. Makhluk itu yang berpikir berarti kan kalau makhluk yang bisa berpikir kan berarti di sana Anas masuk, Ahmad masuk, Muhammad masuk, Ali masuk dan lain sebagainya. Ada kalanya mufrad, ada kalanya murakkab. Jelas teman-teman ya? Iya, Ustaz. Ya, mufrad ini ada kalanya mustakmal, ada kalanya muhmal ya. Kalau di syarahnya ini ya, mufrad ini ada kalanya mustakmal. Mustakmal ini yang kepake ya. Ada kalanya muhmal ya, nggak kepake. Ada itu huruf itu yang nggak kepake teman-teman. Ya, mufrad itu ya. Seperti huruf hijaiyah ya. Jah, lam, sin ya. Ya, jimnya jalasa, lamnya jalasa, sinnya jalasa. Itu kan nggak kepake. Jim artinya apa? Jim nggak ada artinya. Nggak ada maknanya ya. Ya. Oke, langsung ya. Langsung kita ke itu. Wa al-wada'u. Apa al-wada'u? Wada'u itu kan peletakan ya. Wada'u itu kan peletakan. Kalau di sini kan temanya kan peletakan bahasa. Apa sih peletakan itu? Peletakan ya, peletakan bahasa itu apa sih artinya peletakan bahasa? Peletakan bahasa itu adalah ja'lul lafzi dalilal makna. Yang menjadikan lafaz sebagai dalil daripada makna. Ya. Jadi lafaz ini fungsinya sebagai penunjuk daripada makna, sebagai tanda daripada suatu makna. Ya, misalnya benda ini yang bisa untuk menulis. Ini saya beri nama atau diberi nama dengan pulpen. Jadi nama pulpen ini fungsinya untuk apa? Nama pulpen ini fungsinya untuk apa? Sebagai dalil daripada suatu makna, yaitu alat yang bisa digunakan untuk menulis. Ya, wa illam yunasibhu, walaupun tidak ada kecocokan di sana. Walaupun tidak ada kecocokan di sana nggak masalah. Walaupun tidak ada kecocokan, misalnya nih, ada orang yang jelek sekali, hitam, kecil, nggak ada giginya. Ya misalnya ini misal ya, nggak ada orang seperti itu ya, nggak ada orang jelek. Kita cuma misal saja. Misalnya ada orang jelek, terus diberi nama Jamil. Itu nggak ada kecocokan ya, nggak ada kecocokan ya. Orang jelek tapi diberi nama Jamil. Ya, orang jelek tapi diberi nama Jamil. Gimana itu, bisa nggak? Bisa, tetap ya, tetap dianggap. Wa illam yunasibu fil asal, walaupun tidak ada kecocokan di sana antara nama dengan makna, tidak ada kecocokan. Orangnya sebenarnya jelek tapi diberi nama ganteng. Ya nggak masalah.
namanya juga penamaan walaupun tidak ada ya, walaupun tidak ada kecocokan. Ya, di sini kan fil aso teman-teman ya. Di sini fil aso. Ya, berarti ada hilaf nanti. Ada yang mengatakan harus mencocoki ya. Antara makna dengan lafaz itu harus mencocoki. Ya, berarti orang yang dikasih nama ganteng itu dia orangnya harus ganteng, ya, harus cocok. Ya, kalau di sarannya kan kayak gini ya. Asyamil lil lughawi wa rufi wa syar'i ya. Penamaan di sini mencakup penamaan secara bahasa, uruf ataupun syar'i. Ya, menjadikan lafaz sebagai dalilnya makna fa yafhamu minhu al-arif liwadaihi lahu. Ya, nah, maka nanti orang yang mengetahui nanti itu bisa memahami apa yang antum katakan ya. Misalnya saya mengatakan kepada Mas Ahmed, tolong ambilkan buku dong. Mas Ahmed langsung paham. Ya, ya karena ya buku. Ya, karena buku ini ya maksudnya ya benda yang di dalamnya ada ilmu ya. Wa ilam yunasibu, walaupun tidak sesuai ya, antara makna dengan benda tidak sesuai. Lafaz tidak sesuai. Antara nama dengan makna tidak sesuai. Misalnya kayak tadi itu ya, orang jelek diberi nama ganteng atau orang ganteng diberi nama jelek. Misalnya orang ganteng misalnya ganteng banget misalnya. Ganteng tapi diberi nama jelek, jelek. Nah, itu kan nggak sesuai. Ya, tapi gimana lagi? Tetap itu dianggap penamaan kayak gitu. Sah. Li'anna lafdhu alamatun lil makna, Kak. Kenapa kok walaupun nggak sesuai tetap dinamakan peletakan? Karena lafaz itu adalah tanda untuk makna bitorikil wadai. Ya. Wa li'anna al-mawdu' liddaini kal jawn lil aswad wal abyad la yunasibuhuma. Dan juga ada juga penamaan yang mana penamaan yang dari zaman awal sampai sekarang itu diakui dan itu gak sesuai tapi itu dianggap. Misalnya kayak John ini kan adalah nama untuk dua sesuatu yang bertentangan, yaitu nama hitam dan putih. John ini adalah nama yang diperuntukkan untuk hitam dan juga putih, bisa hitam bisa putih. Nah, itu kan gak sesuai kan, gak sesuai. Mana ada nama yang kayak gitu ya? Maksudnya nama yang mana maknanya itu bertentangan. Ya. John ini adalah nama yang diperuntukkan untuk hitam, ada kalanya juga bisa untuk hitam, bisa untuk putih. Sedangkan hitam dan putih ini adalah bertentangan kan? Hitam dan putih nggak bisa dipersatukan. Hitam dan putih ini sesuatu yang bertentangan. Itu kan nggak sesuai. Tapi ini ada penamaan di sana. Berarti ini kan nggak masalah. Ya, walaupun ada ulama Mu'tazilah ya, hilafnya dengan apa ini? Hilafnya dengan Mu'tazilah ya. Wasdarata Abbad As-Soimari ya, As-Soimari ya, minal Mu'tazilah ya, di Mu'tazilah harus munasabah ya. Ya, harus munasabah ya, harus ada kesesuaian. Wa illa falima yuqtasu falima ikhtassobih. Kalau nggak sesuai buat apa diberi nama seperti itu? Jadi antara makna dengan lafaz harus sesuai. Kalau nggak sesuai, buat apa diberi nama dengan itu? Harus ada kesesuaian. Nah, antara nama dengan lafaz, antara makna dengan lafaznya, dengan namanya, antara orang dengan namanya harus ada kesesuaian. Seperti ini ya. Oke teman-teman, jelas ya? Jelas. Oke. Ya, kita langsung ke sini ya. Al-lafdhu maudhu'un lil makna adh-dhihni 'alal mukhtar. Lafaz itu diletakkan untuk makna yang ada di pikiran kita. Ya. Jadi lafaz itu diletakkan untuk makna yang mana sih? Kan ada dua kan makna itu kan ya. Ada makna di dalam dhihni, makna yang ada di pikiran kita, ada makna yang di luar. Ya. Tapi menurut pendapat yang diunggulkan di sini, lafaz ini diletakkan untuk makna yang ada di dalam pikiran kita. Coba kita baca sarannya ya, biar lebih paham ya. Walafdhu adalu alal makna dinin
kharijiyin lahu wujudun fi dhihni bil idrak wa wujudun fil kharij bitahaqquq kal insan. Jadi lafadz itu menunjukkan pada makna, teman-teman ya. Kita harus ketahui bahwasanya di sini lafadz itu menunjukkan pada makna ya, ada kalanya makna dhihni dan khariji ya. Jadi makna itu ada dua, makna dhihniyin dan makna kharijiyin. Makna dhihni ini kita memahami dari segi akal kita. Misalnya sih, saya ngomong ke Mas Ahmad, Mas Ahmad, apa namanya, singa itu, Mas Ahmad belum tahu singa ya. Saya jelaskan kepada Mas Ahmad, Mas Ahmad, singa itu adalah hewan yang buas, yang dia itu punya taring, punya gini gini gini. Mas Ahmad tasawur, paham di otaknya, oh kayak gitu ya, ya. Mas Ahmad paham, di otaknya paham. Nah, itu Iya, makna di dalam pikiran kita itu. Kalau kita memahami, ya itu berarti makna di pikiran kita. Terus kemudian beberapa hari kemudian Mas Ahmed datang ke kebun binatang dan melihat langsung singa tersebut, melihat langsung singa tersebut, melihat langsung singa tersebut. Maka nanti gimana? Maka itu makna khoriji, makna di luar ya. Jadi makna itu bisa makna di pikiran, kemudian nanti kalau terrealisasi melihat langsung kenyataannya, berarti itu makna di luar. Berarti ada dua ya makna ya, makna di dalam akal kita, pikiran kita, dan juga makna yang ada di luar kita. Nah ini ada hilaf, lafadz ini diperuntukkan untuk makna yang ada di dalam pikiran kita atau untuk di luar, makna yang ada di luar. Nah, itu masalahnya di sini di sana ya. Masalahnya di pembahasan kita itu di sana ya. Nah, di sini dikatakan ya, karena ada teman-teman ya. Misalnya Mas Ahmed nih nggak pernah waktu SD atau SMP, Mas. Pastinya Mas Ahmad kan sering kan diceritakan tentang bulan kan ya. Bulan atau planet Pluto, planet Jupiter. Ya, kenyataannya Mas Ahmed pernah lihat nggak planet Jupiter? Pernah lihat nggak, Mas? Atau dinosaurus lah, dinosaurus. Nggak pernah lihat kan secara kenyataan kan? Iya nggak? Halo? 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 Oke, mau lil makna adzini alal muhtar ya, itu diletakkan untuk makna dzihni ya, makna dzihni ya ul muhtar. Bifaqul Imam Razi, sesuai dengan pendapatnya Imam Razi, li'annana idza ra'aina jisman min ba'idin ya, karena ketika kita melihat, kenapa kok diletakkan untuk makna dzihni, untuk makna di dalam pikiran kita? Karena ketika kita melihat suatu badan dari sesuatu tubuh dari jauhan, dan kita menyangka itu adalah, dan ketika kita menyangka itu adalah sohro itu apa namanya, sohro itu apa namanya, sohro itu adalah apa, tumbuhan ya, tumbuhan apa ya, tumbuhan kayak Arab gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kita menamakan badan tersebut, tubuh tersebut adalah sohro, tumbuhan. Ya, padahal kan faida danauna minhu, ketika kita mendekat pada benda tersebut, pada tubuh tersebut, arafna annahu hayawanun. Kita mengetahui bahwasanya itu manusia, itu makhluk hidup, bukan tumbuhan. Ya. Tapi kita beri nama tumbuhan pada waktu itu. Ya. Wadanannahu thayran ya. Ya.
Jadi ketika kita melihat sesuatu ya, dan kita menyangka bahwasanya misalnya aku melihat Zaid misalnya. Aku melihat di sana itu ada manusia kok mirip Zaid, maka aku menyangka dia itu Zaid. Ternyata bukan Zaid. Kenyataannya bukan Zaid, tapi kan awalnya saya memberi nama dia orang yang saya sangka Zaid itu Zaid kan. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwasannya lafadz itu diletakkan untuk makna yang dhihni yang pertama ya, makna yang ada di akal kita atau pikiran kita. Oke, selanjutnya wala yajibu likullin maknan lafdun bal li maknan muhtajin lil lafdhi. Ya, dan nggak wajib setiap makna itu punya lafadz ya. Jadi nggak mesti setiap lafadz itu harus punya makna. Setiap makna itu harus punya lafadz, nggak mesti. Karena ada beberapa makna atau benda yang nggak mempunyai lafadz. Bal li maknan muhtajin lil lafdhi. Ya, akan tetapi yang harus punya makna itu adalah punya lafadz adalah makna yang membutuhkan kepada lafadz ya. Ya, jadi nggak semua makna itu membutuhkan lafadz, tapi ada sebagian makna yang membutuhkan, tapi nggak semua ya. Ya mayoritas lafadz emang makna yang membutuhkan lafadz, tapi nggak semua membutuhkan, nggak semua mempunyai lafadz. Misalnya kayak angin, ada angin puyuh, ada angin topan, ada angin puting beliung. Nah, itu kan nggak ada namanya itu kan. Angin topan ini namanya apa? Misalnya namanya kordun, ya. Angin puyuh ini namanya pusar. Nggak ada nama tertentu, ya. Jadi nggak segala sesuatunya itu memiliki makna. Ya, jelas ya ini ya. Kemudian wal muhkam sekarang bahas muhkam teman-teman. Muhkam itu apa muhkam? Muhkam itu al mustadihu al makna. Muhkam itu adalah lafadz yang maknanya itu jelas ya. Jelas ya, kayak zaidun ya zaidun, kayak kolamun ya pulpen, kayak kitabun ya kitab, jelas ya. Ada maknanya yang mutasyabih, ghairuhu yaitu nggak jelas, samar-samar. Ghairuhu fil asah. Ya, nggak jelas. Waqad yuwaddihuhu Allahu li ba'di ausfiyaihi. Walaupun Allah telah menjelaskan makna yang nggak jelas tersebut kepada sebagian ulamanya ya. Allah menjelaskan makna yang nggak jelas tadi kepada para kekasihnya, sebagian kekasihnya. Ya kayak misalnya kayak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang ada di Al-Qur'an itu teman-teman. Ya, yang ada di Al-Qur'an mutasyabih itu yang maknanya belum jelas itu, mutasyabih serupa itu berarti belum jelas ya. Kayak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy kan. Nah, itu kan nggak jelas maknanya itu. Itu apa maknanya yang sebenarnya? Atau Yasin, Alif Lam Mim itu kan nggak jelas. Ya, itu hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu maknanya apa lafaz tersebut ya. Walafdhu asyai'u ya. Walafdhu asyai'u la yajuzu wada'uhu li ma'nan khafiyyin 'alal awam. Ya. Lafaz yang banyak yang tersebar di masyarakat luas ya, lafaz yang banyak digunakan dan tersebar di masyarakat luas, la yajuzu wada'uhu li ma'nan khafiyyin 'alal awam. Itu nggak boleh diletakkan, nggak boleh diperuntukkan untuk makna yang samar bagi orang awam. Kaqauli muthbitil hal. Ya, seperti apa? Seperti perkataannya orang muthbitil hal ya. Orang yang menetapkan suatu sifat ya, al-wasito ya. Muthbitil hal ini maksudnya wasito, perantara antara ada dan tiada. Ya, ya mereka mengatakan apa? Al harokatu makna yujibu taharrukat dzat. Ya, haroka itu adalah gerakan itu apa maknanya? Adalah suatu keadaan ataupun makna yang
bisa menimbulkan suatu gerakan terhadap zat ya. Nah, ini kan susah ini maknanya ya. Ini maknanya susah. Nah, ini makna-makna yang susah ini nggak boleh kita apa namanya, ataupun lafat-lafat yang banyak tersebar di masyarakat umum itu nggak boleh kita letakkan untuk makna-makna yang susah kepada orang-orang awam ya teman-teman. Ya, nggak boleh kita letakkan kepada orang-orang awam. Misalnya nih buku misalnya, ya buku ataupun buku kan adalah lafaz yang banyak dipakai ataupun tersebar dan terkenal luas di kalangan orang-orang kita kan, orang-orang awam. Nah, kita nggak boleh mengartikan buku itu, mendefinisikan buku dengan definisi yang sulit. Misalnya nih, buku adalah instrumen untuk menganalisis ya suatu konsensus data, ya bahasa-bahasa ilmiah lah. Ya, janganlah kita pakai seperti itu ya. Kita itu simpel saja untuk orang awam itu. Misalnya buku bapak-bapak, ibu-ibu, buku itu adalah apa namanya, tempatnya ilmu ya. Buku itu adalah berupa berisikan lembar-lembar ya. Buku itu berupa apa namanya, berupa benda yang terdiri dari beberapa lembar kertas yang mana di sana tertuliskan ilmu. Nah, kan gitu kan gampang ya. Jangan kita mengartikan buku dengan istilah-istilah yang rumit yang mana orang-orang awam itu nanti kesulitan. Gitu. Oke teman-teman, gimana? Iya. Dari mana antum tadi nggak ada? Ada Ustaz. Di kamar mandi bentar kan. Gimana, ada pertanyaan? Aman. Gimana? Gimana, ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada ya? Oke, kalau ada kita cukup di sini teman-teman ya. Ya, semoga bisa istiqomah terus ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.